Hai, perkenalkan nama saya Gracia Van Ens, NPM 1211421190097. Saya dari kelas D, mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1, dosen pengampu Ibu Grace Wakano MKEP, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2020. Oke, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang brosur gangguan kardiovaskuler dengan penyakit jantung koroner. Yang pertama kita lihat pengertiannya. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak atau plak. Bila lemak semakin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Arteri koroner sendiri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya oksigen atau O2 ke jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner yang sama-sama bercabang. Penyebabnya sendiri ialah kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan ini yang dikenal dengan ateroma ialah penumpukan plak atau zat-zat metabolisme tubuh dan lemak. Yang berikutnya ada pencegahan. Pencegahan terbagi tiga, yaitu pencegahan sekunder, primer, dan tersier. Yang pertama, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder juga mencakup kepatuhan berobat bagi mereka yang sudah menderita PJK. Pencegahan sekunder ini ditujukan untuk mempertahankan nilai diagnostik yang lebih baik dan menurunkan mortalitas. Contoh pencegahan sekunder adalah screening yang bisa dilakukan dengan memeriksa kadar kolesterol dan tekanan darah. Yang berikutnya, gejala PJK. Gejala PJK yang saya dapat yaitu ada tiga. Yang pertama, nyeri dada. Yang kedua, merasa berat saat beraktivitas. Yang ketiga, sesak nafas, cepat lelah, dan berkeringat yang berlebihan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan menyebutkan tentang tempat-tempat nyeri dada pada gangguan jantung. Yang pertama, di belakang tulang dada. Yang kedua, di belakang tulang dada menjajar ke leher atau dirasakan sampai ke leher. Yang ketiga, dari dada menjalar ke bahu dan dada. Yang keempat, dari dada menjalar ke leher. Yang kelima, di dada bawah di bagian ulu hati. Sering ditafsirkan atau dimaksudkan dengan sakit mah. Yang terakhir, di daerah punggung di antara kedua belikat. Yang selanjutnya ada pencegahan primer. Pencegahan primer ialah upaya awal pencegahan PJK sebelum seorang menderita PJK ini, yang dilakukan dengan pendekatan community atau berupa penyuluhan faktor-faktor PJK terutama pada kelompok risiko tinggi. Pencegahan primer ini ditujukan kepada pencegahan terhadap perkembangannya proses aterosklerosis secara dini, sehingga sasarannya ada kelompok usia muda. Contohnya, hindari merokok pada usia muda, terutama remaja yang laki-laki. Sering berolahraga dan makan makanan yang seimbang atau bergizi. Pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan atau tahap yang berupaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau merujuk kepada kematian. Pencegahan dalam tingkatan ini berupa rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi jantung ditujukan kepada penderita penyakit jantung koroner atau yang sudah pernah mengalami serangan jantung atau pasca operasi jantung. Komplikasi pada penyakit ini dapat terjadi, yaitu nyeri dada atau angina pectoris. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, gagal jantung. Yang keempat, aritmia atau gangguan pada irama jantung. Baik, sebelum mengakhiri video ini atau presentasi ini, saya akan mengulas lagi atau
menjelaskan pengertian dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai pada periode prapatogenis dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Tujuannya mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor resikonya. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul tanda atau gejala sakit atau patogenesis awal dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Tujuannya menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Bentuk serupa deteksi dini dan pemberian pengobatan yang tepat. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut atau akhir periode patogenesis atau perinfeksiannya dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuannya menurunkan kelemahan dan kecacatan dan memperkecil penderitaan dan membantu penderita-penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari video dan presentasi saya. Semoga apa yang saya tunjukkan dan saya presentasikan bisa bermanfaat nanti di kemudian hari untuk banyak orang. Terima kasih.